Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Halo Sobat Satu yang dirahmati Allah dimanapun Sobat Satu berada. Senang sekali kami kembali lagi menjumpai Sobat Satu dalam program kesayangan Lentera Ramadan. Bersama dalam iman, kuat dalam kebaikan. Bersama saya, Sylvia Qurratul A'yun, juga rekan saya. Dan saya Anissa Naila Ihyaidina akan menemani Sobat Satu sekalian dalam beberapa menit ke depan. Tentunya di episode kali ini, kita nggak kalah penting membahas daripada episode-episode sebelumnya ya Kak ya? Betul. Ngomong-ngomong Kak Sylvia, jadi di bulan Ramadan ini tentunya kita itu dianjurkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Nah, salah satu yang kita bahas pada segmen kali ini adalah ibadah yang bisa dilaksanakan di mana aja dan kapanpun. Bahkan Sobat Satu sekalian bisa siapkan alat tulis kalian juga ya di segmen kali ini. Betul, nah pastinya juga tema hari ini relate dengan kita sebagai mahasiswa ya Kak. Betul. Yakni tema kita hari ini tentang keutamaan mencari ilmu. Pastinya sekarang Sobat Satu yang Ramadan tengah kuliah ya Kak ya. Betul. Hari kedua Ramadan kita kuliah, tapi nggak apa-apa, semangat semuanya. Nah, kita hari ini akan membahas dan mengupas tema tersebut dengan narasumber kita yang luar biasa. Betul, hari ini kita bersama narasumber yang luar biasa. Betul. Beliau tentunya mumpuni di bidangnya ya. Beliau ini adalah seorang dosen, kiai, dan juga ustadz. Masya Allah. Kita panggil sekarang aja ya Kak? Iya, langsung aja ya. Kayaknya Sobat Satu juga udah nggak sabar. Oke, mari kita sambut narasumber luar biasa kita, Ustadz Dr. Nur Aziz Muslim, MHI. Assalamualaikum, selamat datang Bapak. Masya Allah, monggo silakan. Monggo silakan, duduk yang nyaman Bapak. Alhamdulillah. Sehat nggih jenengan hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pripun puasanya Ustadz? Alhamdulillah lancar. Meskipun ya terkendala biasa kalau puasa itu biasanya haus, terus kemudian lapar itu harus kita tahan kan demikian. Betul. Tetap semangat. Nah, baik Bapak, tadi sudah saya dan juga Ukti Naila singgung nih mengenai keutamaan mencari ilmu gitu. Apalagi sekarang Sobat Satu tengah, yang menjadi mahasiswa pastinya tengah berkuliah seperti itu. Nah, muncul nih pertanyaan saya. Nah, kita sudah tahu bahwa mencari ilmu ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi seperti itu dalam agama kita, agama Islam. Nah, sebenarnya bagaimana keutamaan mencari ilmu itu sendiri Bapak dalam agama kita? Terima kasih. Sobat Satu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai umat Islam tentunya menuntut ilmu itu adalah merupakan satu kewajiban yang oleh Allah dan juga oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu sangat-sangat dianjurkan. Oleh karena itu maka kita sebagai umat Islam tentunya wajib untuk memenuhi kewajiban-kewajiban itu, bahwa sesuatu yang diwajibkan itu kalau misalnya tidak dikerjakan itu ada iqobah, ada semacam tuntutan yang nantinya kita akan menjadikan dosa dan lain sebagainya. Jelas di dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang yang menuntut ilmu dan iman itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dinaikkan derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat yarfa'u alladina, orang-orang amanu minkum walladina utul ilma, dan orang-orang yang menuntut ilmu darajat dengan beberapa derajat. Ini merupakan satu hissun ya, atau satu motivasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu meskipun kita dalam keadaan lapar dan dahaga, yakni dalam keadaan puasa seperti sekarang ini. Pun demikian, ya, seperti misalnya Nabi Muhammad SAW itu mempunyai konsep belajar yang sangat luar biasa, menuntut ilmu yang sangat luar biasa. Dalam hadis disebutkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sampai masuk ke liang lahat. Itu dalil yang pertama. Yang kedua, itu disebutkan utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu meskipun kita harus ke negeri Cina. Ini menunjukkan bahwa konsen Islam terhadap ilmu atau Islam mempunyai konsentrasi yang sangat luar biasa terhadap ilmu.
Oleh karena itu, bagi kita yang merasa bahwa diri kita itu adalah umat Islam, maka kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya itu harus kita laksanakan dan harus kita patuhi agar kita nantinya oleh Nabi Muhammad SAW diberikan syafaatnya. Mungkin demikian. Gitu. Amin, amin, ya rabbal Amin, alamin. amin. Nah, tentunya Ustadz, selain memang kewajiban, apakah ada keutamaan-keutamaan khusus, apalagi di sini di bulan Ramadan, Ustadz? Iya, jadi bulan Ramadan itu adalah bulan yang mana kalau kita melakukan kewajiban itu akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Oleh karena itulah maka, karena menuntut ilmu itu adalah merupakan suatu kewajiban, kalau misalnya dilakukan pada bulan Ramadan, maka kewajiban itu akan dilipat gandakan dengan lipat ganda yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Ini menunjukkan bahwa Allah memberikan keutamaan di bulan suci Ramadan, terutama bagi mereka-mereka yang menuntut ilmu. Oleh karena itu, menurut saya, meskipun kita dalam keadaan lapar, meskipun kita dalam keadaan dahaga dan lain sebagainya, maka semangat untuk menuntut ilmu, karena kita merasa bahwa konsep menuntut ilmu dalam Islam itu adalah merupakan satu kewajiban, dan oleh Nabi Muhammad SAW diberikan diberikan motivasi yang sangat luar biasa. Bahkan saya sebutkan seperti yang saya sebutkan tadi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ini adalah merupakan konsep bahwa nuntut ilmu itu adalah mulai sejak lahir sampai kita meninggal. Bahkan tidak ada kata-kata kalau misalnya puasa kita diwajib atau diperbolehkan untuk istirahat dan lain sebagainya. Jadi dalam kasus ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi, adalah kewajiban yang wajib untuk dilaksanakan. Menurut saya demikian. Baik Ustadz, mungkin ini di luar dari topik tersebut. Karena ada satu dalil yang saya tahu, yang sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Itu ada keutamaan yang mana dipermudah jalan menuju surga. Nah, itu bagaimana ya Ustadz maksudnya dari dalil tersebut? Iya, betul. Di dalam satu hadis juga disebutkan, man salaka thariqan yaltamis bihi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang salaka thariqan, kalau dalam bahasa Jawanya itu ngambah dalan atau mencari jalan, yaltamis bihi ilmu, dan yang di situ bersentuhan dengan keilmuan, sahalallahu thariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju ke surga. Artinya ketika misalnya seorang mahasiswa misalnya yang belajar di Win 1 ini, terus kemudian dia menuntut ilmu, terus kemudian nuntut ilmunya itu bukan macam-macam karena ansih untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan jalannya nanti untuk menuju surga. Dalam kesempatan yang kayak demikian itulah maka penuntut-penuntut ilmu, kalau misalnya dia dalam perjalanan menuntut ilmu kok kemudian kecelakaan dan lain sebagainya, meninggal dan lain sebagainya, maka oleh ulama itu dihukumi sebagai orang yang mati syahid gitu ya. Sehingga nanti jalannya menuju surga itu oleh Allah dipermudah, dan Allah akan mempersilahkan bagi penuntut-penuntut ilmu untuk mencari pintu dimanapun surga itu ada. Artinya masuk dari pintu apapun yang dikehendaki oleh penuntut ilmu itu. Baik Bapak, pertanyaan saya nih, pastinya penuntut ilmu itu bukan hanya seorang mahasiswa atau mungkin siswa seperti itu. Nah, orang yang bekerja itu juga bisa menuntut ilmu, Bapak. Nah, apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Sebenarnya bagaimana cara untuk membagi ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, lalu pekerjaan, lalu juga kesempatan kita untuk menuntut ilmu dimanapun itu? Iya, terima kasih. Jadi menuntut ilmu itu bukan hanya diwajibkan bagi mereka pelajar atau mahasiswa, tetapi semua orang itu dibebani oleh Allah melalui nabinya, seperti yang sebutkan tadi itu, bahwa long life education atau kewajiban belajar sampai akhir hayat itu dianjurkan. Kalau misalnya pekerja itu
diberikan tugas untuk mencari ilmu yang terkait dengan pekerjaannya. Misalnya dia bekerja sebagai editor misalnya. Bagaimana cara nanti menjadi editor yang baik? Itu harus terus upgrade terhadap keilmuan-keilmuan yang berkaitan atau bersentuhan dengan bidang keahliannya. Atau misalnya orang yang bertani misalnya, gimana belajarnya? Belajarnya terkait dengan pertanian. Atau kalau misalnya dia mempunyai kesempatan atau waktu yang lain yang mungkin berbeda dengan pertanian, misalnya akan konsen belajar terkait dengan ibadah karena apa? Ibadah itu adalah merupakan satu kewajiban. Kalau misalnya satu kewajiban itu tidak dipoles atau tidak disertai dengan ilmu, maka ibadah itu akan ditolak, misalnya demikian. Maka kewajiban untuk menuntut ilmu terkait dengan ibadah tersebut adalah kewajiban. Karena satu ibadah, kalau misalnya dia tidak disertai dengan ilmu, maka ilmunya akan ditolak. Seperti yang disebutkan oleh Ibnu Ruslan di dalam kitab Irsyadul Ibad, itu disebutkan bahwa wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal dengan tanpa ilmu, maka amal-amalnya akan mardudah, akan ditolak, la tuqbalu, termasuk sholat, puasa, dan lain sebagainya. Itu semua harus disertai dengan ilmu. Nah, ini menunjukkan bahwa apresiasi Islam terhadap ilmu sangat luar biasa. Makanya di dalam Islam juga disebutkan naumul alim kaibadatil jahil misalnya. Tidurnya orang yang alim itu seperti ibadahnya orang yang bodoh. Oleh karena itu, mari kita, terutama bagi mahasiswa Win 1 Tulungagung, untuk berpacu untuk menguatkan keilmuan terhadap bidang-bidang yang ditekuni. Misalnya dari bidang biologi seperti Ukti Naila, terus panjenengan bidang apa? Bahasa Indonesia. Bidang bahasa Indonesia. Itu harus ditekuni itu sehingga menjadi orang yang sangat profesional di bidangnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lalu Ustadz, dari panjenengan niki kira-kira tips-tips biar semangat terus untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu dari segala kalangan, tidak hanya mahasiswa dan siswa saja. Kira-kira apakah ada? Iya. Jadi saya sangat mentokohkan, ya, mengidolakan Imam Syafi'i. Panjenengan semerap ya bahwa Imam Syafi'i itu adalah imam yang terbesar daripada beberapa imam madhab. Meskipun dia itu seorang yang sangat alim luar biasa, tapi dia mempunyai semangat menuntut ilmu yang sangat luar biasa. Seperti misalnya di dalam terjemah, di dalam biografinya, itu Imam Syafi'i itu sangat luar biasa. Ketika mendengar ada orang alim misalnya di Madinah, maka dia akan menuju ke situ, seperti proses bergurunya Imam Syafi'i kepada Imam Malik misalnya. Imam Hanafi juga demikian. Itu adalah merupakan gurunya Imam Syafi'i. Dan syair-syair yang disebutkan oleh Imam Syafi'i itu sangat luar biasa untuk kita jadikan sebagai pegangan, jadikan sebagai motivasi. Di syairnya Imam Syafi'i disebutkan ma fil maqami lidhi aklin wa adabin min rohatin. Tidak ada tempat lidhi aklin bagi orang yang punya akal, wa adabin, dan mempunyai adab, min rohatin, untuk berlena-lena, ya, untuk istirahat, min rohatin, fadail auton, maka tinggalkanlah auton. Auton itu tempat tinggal, waghtarib, dan mengembaralah. Safir tajid iwadon, safir katanya itu, safir, pergilah kamu, tajid iwadon, kamu akan dapat gantian, aman tufariku, dari orang-orang yang kamu pisahi, teman-teman kamu. Wansob fa innaladidal aisi bin nasobi, bersusah-susahlah fa innaladidal aisi, karena sesungguhnya enaknya hidup, ladidal aisi fin nasobi, itu terletak pada seberapa besar kita itu bersusah-susah. Oleh karena itu, maka menurut saya, anggap bahwa kita menjadi ilmuwan itu adalah merupakan suatu kewajiban, karena memang suatu kewajiban. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri di dalam Al-Quran telah menyebutkan bahwa orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u.
sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang mempunyai ilmu. Dari sini karena kita adalah orang Islam yang dituntut berkewajiban untuk mempunyai ilmu, maka ini harus dijadikan sebagai pegangan agar nantinya kita mempunyai motivasi bahwa ini adalah kewajiban. Kalau misalnya kita dituntut satu kewajiban itu kan biasanya semangat, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus mempunyai tujuan bahwa kita menuntut ilmu itu tujuannya harus jelas. Kalau misalnya tidak jelas ya nanti hasilnya juga tidak jelas. Jadi cita-cita itu harus kita gantungkan bahwa misalnya ketika kita mendapatkan ilmu maka kita tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Oleh karena itulah maka menjadi penuntut ilmu dan menjadi ilmuwan itu harus kita jadikan sebagai satu tujuan dasar untuk misalnya merubah nasib, merubah hidup dan lain sebagainya. Tidak apa-apa itu di dalam Islam gitu ya. Karena di dalam Az-Zarnuji, pernah ngaji ya Az-Zarnuji? Ta'limul mutalim, ya ta'alam fa innal ilma zainun li ahlihi. Ta'alam, belajarlah. Fa innal ilma zainun li ahlihi, karena sesungguhnya ilmu itu ada zainun, menjadi perhiasan li ahli bagi orang yang mempunyai ilmu. Jadi ilmu itu sebagai pepaes katanya bahasa Jawanya ya. Jadi penghias. Orang kalau misalnya dihias itu sangat luar biasa. Orang yang tadinya kurang begitu ganteng misalnya, kalau mempunyai ilmu itu akan tampak kegantengannya gitu ya. Jadi ilmu itu harus kita yakini dan harus kita percaya bahwa sebagai salah satu inner beauty ya. Jadi ketampanan yang ada di dalam yang nanti akan menghiasi orang yang mempunyainya. Baik, berarti orang yang berilmu itu tampak bercahaya, ngaten nggih Bapak. Nggih. Masya Allah. Naila, ada yang ingin disampaikan lagi pada Bapak? Insya Allah, kira-kira sudah sangat cukup ya Kak ya? Iya, luar biasa nggih. Saya tadi sangat tidak bisa berkata-kata seperti itu mendengar Terpukau. penjelasan. Betul, mendengar penjelasan dari Bapak. Nah, Sobat Satu, tidak terasa kita sudah mendengarkan, Masya Allah, wawasan-wawasan yang luar biasa dari Bapak Nur Aziz. Nah, baik Bapak, sebelum kita menutup episode kali ini, nggih, saya ingin Bapak untuk menyampaikan closing statement kepada Sobat Satu tentang keutamaan mencari ilmu seperti itu. Iya, jadi keutamaan mencari ilmu itu ada 3 kalau misalnya saya petakan. Itu yang pertama bahwa ketika kita ingin menjadi pewaris para nabi, maka ilmu yang harus kita jadikan sebagai pegangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kita menginginkan untuk derajat kita, pangkat kita, kedudukan kita di tengah masyarakat itu akan naik, maka ilmu akan menjadi jawabannya. Terus yang ketiga, dengan ilmu kita akan dikenang oleh orang-orang meskipun kita dalam keadaan sudah meninggal gitu. Jadi ilmu ini harus kita jadikan sebagai tujuan besar bahwa kita sebagai umat Islam harus mendapatkan dan juga mempunyai ilmu setinggi-tingginya, karena ilmu itu menjadi pembeda antara kita sebagai manusia dengan hewan. Kalau di dalam mantek kan dikatakan bahwa al-insanu hayawanun natik gitu ya. Manusia itu adalah hewan yang berbicara. Maka pembeda antara hewan dengan manusia meskipun sama-sama hewan itu adalah bukan dari sisi berbicaranya tetapi dari sisi keilmuan yang dimiliki oleh orang tersebut. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Bapak, nggih. Sobat Satu sudah selesai mencatatnya atau belum? Tapi jangan khawatir, nanti akan ada episode-episode lain daripada Lentera Ramadan lainnya. Nah, baik Bapak, terima kasih nggih atas apa yang Bapak sampaikan. Sama-sama. Silakan. Jadi Sobat Satu sekalian, seperti yang sudah disampaikan oleh beliau ini, maka ayo tingkatkan semangatnya untuk belajar dan juga mencari ilmu dimanapun, kapanpun berada, apapun profesinya. Masya Allah, amin, amin ya rabbal alamin ya. Nah, oke Sobat Satu, untuk mendapatkan informasi ataupun program-program menarik lainnya ya pastinya, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Satu Televisi, SATUTELEVISI, jangan lupa. Juga apa Kak Naila? Dan jangan lupa untuk follow Instagram dari @satutelevisi dan juga dutasantri.uin1.
Saya Sylvia Qurratul A'yun, mewakili kru yang bertugas, juga rekan saya. Dan saya Anissa Naila Ihya Idina dan narasumber kita Nur Aziz Muslim. Mengucapkan pamit undur diri. Terima kasih karena telah menonton tayangan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentara Ramadan bersama dalam iman, kuat dalam kebaikan.